Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan percobaan mengenai bioakustik. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Aprilia Purwani dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Indraprastha PGRI Jakarta. Sebelum masuk ke percobaannya, kita bahas dulu mengenai bioakustik. Apa itu bioakustik? Bioakustik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang berasal dari makhluk hidup. Gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi merupakan vibrasi atau getaran molekul-molekul yang saling bertabrakan satu sama lain dan membuat zat tersebut terkoordinasi dan menghasilkan gelombang. Terdapat beberapa macam gelombang bunyi. Yang pertama, infrasonik, yang mempunyai jumlah frekuensi kurang dari 20 Hz, yang membuat infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan. Contohnya seperti anjing, gajah, dan lumba-lumba. Manfaat yang dihasilkan oleh infrasonik yaitu untuk mendeteksi getaran gempa dan gunung berapi menggunakan alat seismograf. Yang kedua, yaitu audiosonik. Bunyi ini mempunyai frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz yang dapat didengar oleh manusia. Contohnya seperti suara yang dihasilkan oleh musik, televisi, dan film. Yang terakhir, ultrasonik. Bunyi ini mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz yang menyebabkan manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik. Adapun hewan yang dapat mendengar suara ini yaitu kelelawar. Ultrasonik juga dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, yaitu dikenal dengan istilah USG atau ultrasonografi. Apa itu kebisingan? Kebisingan merupakan sebuah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan memiliki sifat mengganggu dan dapat menurunkan kualitas pendengaran seseorang. Kebisingan juga dapat menyebabkan gangguan psikologis, komunikasi, dan ketulian. Terdapat golongan gangguan, yaitu gangguan auditori seperti gangguan terhadap pendengaran dan gangguan non-auditori seperti gangguan berkomunikasi, ancaman bahaya keselamatan, menurunkan performa kerja, stres, dan kelelahan. Tujuan diadakannya percobaan virtual bioakustik. Yang pertama, untuk mengukur tekanan bunyi yang dihasilkan oleh sumber kebisingan. Yang kedua, untuk mengukur tingkat kebisingan sebuah sumber bunyi dalam waktu yang telah ditentukan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama, smartphone, yang kedua, sound meter, dan yang ketiga, sumber suara bising. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, aktifkan smartphone, lalu unduh aplikasi sound meter pada Play Store atau iOS. Yang kedua, bukalah aplikasi Soundmeter yang telah diunduh pada smartphone. Yang ketiga, setelah aplikasi Soundmeter terbuka, dekatkan aplikasi tersebut kepada objek yang ingin diukur kebisingannya. Yang keempat, lakukan percobaan tersebut selama 20 detik dan 40 detik dengan objek yang berbeda-beda. Yang kelima, catat hasil pengukuran tersebut ke dalam tabel hasil percobaan. Yang keenam, resetlah hasil data yang sudah didapatkan pada percobaan 1. Yang ketujuh, lakukan kembali langkah nomor 4 dengan sumber kebisingan yang berbeda. Hasil percobaan ke-1, yaitu dari sumber suara musik. Pada 20 sekon, Soundmeter menunjukkan 54,3 desibel. Sedangkan pada 40 sekon, Soundmeter menunjukkan 55,7 desibel. Pada percobaan kedua dengan sumber suara dari televisi, pada 20 sekon, Soundmeter menunjukkan angka 42,5 desibel. Sedangkan pada waktu 40 sekon, Soundmeter menunjukkan angka 53,8 desibel. Percobaan ketiga pada knalpot motor. Pada waktu 20 sekon, Soundmeter menunjukkan 56,6 desibel. Sedangkan pada waktu 40 sekon, Soundmeter menunjukkan angka
74,2 desibel. Pada percobaan keempat dengan kipas angin sebagai sumbernya, pada waktu 20 sekon, sound meter menunjukkan angka 70 desibel. Sedangkan pada 40 sekon, sound meter menunjukkan 71,2 desibel. Dan hasil percobaan yang terakhir, pada aerator akuarium, pada waktu 20 sekon, sound meter menunjukkan angka 60,5 desibel. Sedangkan pada 40 sekon, sound meter menunjukkan angka 61,6 desibel. Dari percobaan virtual bioakustik yang saya lakukan, dapat diketahui bahwa tingkat kebisingan paling tinggi pada 20 detik yaitu sumber bunyi yang berasal dari kipas angin dengan 70 desibel. Dan pada 40 detik, yaitu sumber bunyi yang berasal dari knalpot motor dengan 74,2 desibel. Sedangkan tingkat kebisingan yang paling rendah pada 20 detik, yaitu sumber bunyi yang berasal dari televisi dengan 42,5 desibel. Dan pada 40 detik, yaitu sumber bunyi yang berasal dari televisi dengan 53,8 desibel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.